Selamat pagi, selamat kita mau beribadah di pagi hari ini. Kita mau memuji, mau menyembah Tuhan dengan sukacita. Mari kita mengangkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Kami memuji itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus. Hembuslah Roh Kudus di tempat ini.
siapkan hati kita, biarlah hati kita dibaca oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
Carilah Tuhan, maka Engkau akan hidup. Hari ini kami mencari Engkau Tuhan, maka kami hidup segalanya Tuhan. Dan kami menjadi sumber kehidupan bagi sesama kami Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kami. Kami menjadi berkat Tuhan, membangkitkan semangat yang lemah, menguatkan dan meneguhkan kami. Kami tidak perlu takut Tuhan, sebab kami punya Allah El Shaddai, Allah yang luar biasa, Allah Maha Kuasa, Allah pemelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat lawatan-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang tidak hanya mendengar tapi melakukan firman Tuhan. Urapi hamba Tuhan yang akan melayani saat ini Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu, taruh perkataan-Mu di dalam mulut bibir hamba-Mu, biar sesuai kehendak-Mu jadilah. Terpujilah Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. On fire. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini spesial banget saudara, karena kita akan dilayani langsung oleh Bapak Gembala kita yang tercinta. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu, Jemaat GPDI Kedung Muni Philadelphia yang saya kasihi. Jemaat GPDI Kedung Muni Philadelphia yang saya banggakan. Dari tempat yang jauh di zona merah di Jakarta, saya ingin mengabarkan, mengimpartasikan keberanian kepada saudara, sehingga saudara menyikapi kondisi yang saat ini tidak baik, saudara tetap on fire melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya sebelum menyampaikan renungan singkat kepada saudara, saya ingin ucapkan salam dari sini. Salam on fire, haleluya. Sekali lagi saya katakan, salam on fire, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini saya diberi kesempatan kepada Ibu Gembala untuk sedikit memberikan firman Tuhan kepada saudara, agar saudara semakin dikuatkan, agar saudara semakin semangat melayani Tuhan. Walaupun kondisi saat ini tidak mendukung, sedang tidak baik, tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang on fire, kita harus tampil beda. Haleluya. Nah saudara, saya kembali akan ingatkan saudara di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan ini datang kepada jemaat di Korintus, mengingatkan kepada mereka bahwa mereka harus fokus membangun manusia rohani, bukan membangun manusia jasmani atau daging ini yang fana. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus pentingnya membangun manusia rohani, karena manusia rohani itu bersifat kekal selama-lamanya, abadi, tidak akan hilang atau musnah. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasalnya yang kedua, yang keempat, maaf saudara, ayat yang ke-18. Firman Tuhan, sebab kami telah memperhatikan yang kelihatan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji Tuhan saudara, berkali-kali di dalam khotbah saya setiap minggu selama 1 tahun terakhir, saya selalu angkat tema ini, bahwa tubuh ini, daging ini tidak ada yang kekal. Tubuh ini, daging ini, itu sifatnya sementara atau fana. Pemazmur bilang di dalam pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan, manusia umurnya hanya 70-80 tahun, kalau toh pun lebih adalah penderitaan. Semua punya masa hidup.
tidak selama-lamanya. Kalau saya punya bahasa kasar seperti ini, saudara, setiap kita manusia yang hidup di muka bumi ini gak usah dimatiin, mati sendiri, saudara. Tinggal tunggu waktunya. Bahkan kalau saudara mendengar kabar kemarin dari kampung halaman istri saya, Ibu Gembala, usia baru diwisuda, usia baru 22 tahun, meninggal karena asam lambungnya naik. Tetapi pemerintah setempat langsung menganggap itu corona. Maut atau kematian tidak mau memilih, mau tua mau muda. Kalau waktunya memang sudah harus datang kepada saudara atau saya, kita tidak bisa menolak. Lalu apa yang kita harus lakukan? Kembali kepada firman Tuhan, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab kami, saudara dan saya, tidak memperhatikan yang kelihatan, yaitu tubuh atau daging atau jasmani kita ini yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, tetapi yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ajak mari jemaat GPDI Kedunguni Philadelphia yang on fire. Saya bersyukur kepada Tuhan. Hari-hari ini di grup GPDI Jemaat Tuhan, di grup majelis, ya, semua memberikan informasi, memberikan video yang menguatkan, membangkitkan iman kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang mengirim video, sudah tidak ada lagi yang mengirimkan artikel yang menakutkan, yang menggoncang iman kita. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanpa sadar kadang kita tergeser kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Allah kita lebih besar daripada COVID-19 yang sekarang sedang mewabah di seluruh dunia. Saudaraku, kabar baiknya saudara, kalau saudara fokus membangun manusia rohani saudara, saudara fokus hanya memberi makan, yaitu roh kita yang tidak kelihatan ini, dengan cara bagaimana? Baca firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan. Maka saya pastikan saudara akan mendapatkan sesuatu kekuatan, mendapatkan sesuatu kasih, mendatangkan satu ketertiban, mendatangkan satu damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan. Saudara mungkin akan berpikir, mana ayatnya Pak Gem? Saudara pasti ingat dengan firman Tuhan yang sekarang sedang menjadi favorit di dalam gereja kita, yaitu 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kasih, membangkitkan ketertiban, dan membangkitkan kekuatan. Jadi kalau kita menyelidiki firman Tuhan dengan benar, menjadikan firman Tuhan bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi firman Tuhan kita hidupi, kita percayai sepenuhnya, kita letakkan hidup kita di tangan Tuhan, maka firman Tuhan itu akan berkuasa menguasai hidup saudara, dan saudara akan melangkah dengan pasti bersama Tuhan, bahwa di sana ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, saya sangat miris, saya sangat sedih mendengar hari-hari ini katanya anak Tuhan, katanya hamba Tuhan, bahkan di satu daerah, di daerah kelahiran istri saya, di Manado sana, saya melihat ada satu gereja, tapi saya tidak sebutkan gerejanya apa. Saya hanya bersedih saudara ya, ada satu jemaat yang meninggal, udah tua juga usianya, dia kena asam lambung saudara ya, kena asam lambung. Dan itu memang asam lambung meninggalnya saudara ya. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Semua jemaat hadir datang dalam perkabungan itu, tetapi pendetanya yang melayani itu pakai baju APD ya saudara, APD ya saudara, APD saudara. Salibnya gede sini, pakai baju APD ya saudara, pakai masker, pakai kacamata. Wow, di mana kuasa firman itu? Saudara, saya kasih tahu, kalau memang orang yang meninggal itu memang pemerintah sudah nyatakan positif corona,
Saya tidak persalahkan hamba Tuhan itu pakai peralatan itu untuk waspada. Saya nggak masalahkan, itu namanya hikmat. Kita tidak mencobai. Sudah jelas orang itu kena corona dan kita mencobai, bukan Tuhan suruh, kita datang, kita doakan, itu namanya mencobai. Tetapi kalau udah jelas orang itu sakitnya karena lambung terus alasan waspada, semua jemaat yang hadir tidak mengenakan baju pengaman ABD itu dan dia sendiri, kan jadinya lucu, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali di 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Firman Tuhan katakan, Paulus memberikan contoh kepada jemaat di Korintus. Dia tidak memperhatikan yang kelihatan. Maut sudah dekat dengan dia, sudah menjadi teman sehari-harinya. Diancam mau dibunuh dan lain sebagainya. Tapi Paulus tidak memperdulikan jasmaninya, yang pasti juga akan kembali kepada tanah. Tetapi dia lebih mementingkan untuk apa, saudara? Untuk memperjuangkan yang tidak kelihatan, yaitu rohaninya, yaitu hubungannya dengan Tuhan. Karena dia tahu di dalam Tuhan ada kepastian, di dalam Tuhan ada harapan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tutup firman Tuhan ini dengan kita membuka di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-28. Semoga saudara masih ingat. Semoga saudara menyikapi pandemi COVID-19 ini tidak terlalu berlebihan. Saudara harus tampil beda. Saudara ini anak raja. Saudara ini orang-orang percaya yang diberi kuasa sama Tuhan. Kalau memang saudara ini andai kata Tuhan izinkan kena COVID-19, tolak dalam nama Yesus. Tetapi memang Tuhan belum izinkan saudara meninggal, sembuh saudara. Karena hidup mati kita di tangan Tuhan. Tetapi kalau saudara mau memprotek tubuh ini sedemikian rupa, tapi memang Tuhan izinkan saudara harus mati pada waktu itu. Nggak usah kena COVID-19 saudara, kesandung mati aja bisa. Saudara makan kesedak mati juga bisa. Saudaraku, kembali saya ingatkan, tubuh sementara. Daging ini fana saudara, nggak usah saudara jaga, nggak usah saudara terlalu berlebihan sampai melupakan yang seharusnya saudara perjuangkan, yaitu roh kita agar tetap terkoneksi dengan Tuhan. Itu mati sendiri, tinggal tunggu waktunya. Makanya saya sampaikan firman ini, maaf agak keras, tapi agar saudara mengerti, jangan salah memperjuangkan. Karena firman Tuhan katakan di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-28, saya bacakan buat saudara. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Haleluya, puji Tuhan. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, andai kata sekarang ada yang terjadi kabar ya saudara, oh hamba Tuhan, ada yang terkena COVID-19 dan dia akhirnya meninggal dunia, kira-kira masuk kemana Pak Gem? Saya kasih tahu kepada saudara, selama hamba Tuhan atau anak Tuhan itu mati tetap berpegang percaya, mati di dalam Tuhan, tubuh memang pasti mati, tapi rohnya bersama Bapa di surga. Jadi saudara jangan pernah menghakimi orang yang matinya ketabrak, matinya jatuh, ya, matinya celaka, matinya karena COVID, pasti itu adalah musibah, itu adalah hukuman. Belum tentu. Tuhan izinkan karena Tuhan yang berdaulat atas hidup mati kita. Jadi kalau saudara saat ini hanya fokus memperjuangkan tubuh ini, sehingga saudara tidak seperti yang kita telah dengar Yesaya pasal yang ke-60, tidak menjadi terang. Saudara jadi egois, egosentris, mikirin diri sendiri. Saudara tidak jadi sulatan Kristus yang terbuka. Terus saudara harus mati dan saudara tidak berbuah bagi Tuhan. Saudara mau kemana? Hanya saudara yang bisa menjawab. Selagi kita masih hidup, pergunakanlah waktu yang ada itu untuk memuliakan nama Tuhan. Fokus membangun manusia rohani, maka buah yang saudara akan hasilkan itu ada di dalam Galatia pasal yang ke-5. Apa itu saudara? Ada kasih,
ada sukacita, ada damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi COVID-19 boleh datang, tapi kehidupan saudara melayani Tuhan, kehidupan saudara mengasihi sesama, kehidupan saudara untuk jiwa-jiwa tidak terpengaruh oleh COVID-19. Karena ada Tuhan yang lebih besar menyertai saudara dan saya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan akhiri ibadah renungan singkat saya ini pagi ini, biar kiranya saudara mengerti bahwa yang saudara perjuangkan bukan tubuh yang fana, tapi roh saudara kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kita. Lewat Bapak Gembala pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk tetap kita membangun manusia rohani kita, menjadikan manusia rohani kita raksasa di dalam hidup kita, sehingga menguasai keinginan daging kita. Jangan jadi serupa dengan dunia ini ya saudara. Sekalipun ada di dalam dunia ini, tapi kita harus tahu diri, tahu keadaan, tahu panggilan kita. Kita adalah anak-anak Tuhan, warga kerajaan surga. Amin. Ahli waris kerajaan surga. Haleluya. Dan hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk kita bisa menjadi serupa bersama dengan Yesus, untuk supaya kita dapat membangun manusia rohani, untuk supaya kita lebih kuat, lebih lagi bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Mari kita angkat pujian, berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari buka hatimu. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Katakan berkaryalah Roh Kudus di sini. Oh, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Katakan, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Katakan, ubahlah
bersama-sama Tuhan. Setiap hati ubahlah kami jadi baru. Sekali lagi tanpa musik. Jamahlah, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Sekali lagi berseru dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jamahlah kami, amin. Jamahlah setiap hati. Dengar kerinduan kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu mengubahkan kami. Sekali lagi jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, amin Tuhan. Jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Katakan ubahlah kami, ubahlah kami Bapa. Bantulah kami Bapa. Tuhan, ini hati kami Tuhan. Jadikan sesuai dengan firman-Mu. Bantulah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa. Ubah jadi baru Tuhan. Bentuk sesuai dengan yang Kau mau Tuhan. Bantulah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Katakan kepada Tuhan, ubahlah kami Bapa. Ubah saya Tuhan. Bentuk seperti yang Kau mau Tuhan. Jadikan sesuai dengan firman-Mu, amin. Ubahlah kami Bapa. Bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya Tuhan. Tuhan membentuk kita seperti yang Dia mau. Ketika kita minta Tuhan bentuk dan ubah kami, tidaklah mungkin kita bisa memakai baju yang baru tanpa melepaskan baju yang lama. Ketika kita berseru, Tuhan, ubah kami, bentuk seperti yang Kau mau. Tidak mudah Tuhan, sakit Tuhan. Tetapi kami percaya kalau Roh Kudus berkarya, mujizat terjadi. Jadikan kami sama seperti Yesus. Seperti yang firman-Mu sampaikan. Hidup kami menggenapi setiap firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu yang manis. Pimpin kami berjalan di dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Roh Kudus jamah kami. Hati kami terbuka. Hati kami siap Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Haleluya. Ya Rabbi, sikira lama syakara lama sak. Jamah di mana tempat umat-umat-Mu berdiri Tuhan. Jamah di mana tangan-tangan terangkat yang menemu, yang rindu Tuhan untuk benar-benar merindukan jamaah Tuhan. Roh Kudus yang tanpa batas, yang tidak dibatasi oleh
ruang dan waktu. Biarlah kami di tempat ini dilawat oleh Tuhan sampai kepada sedang jemaat-Mu di mana mereka berdiri. Engkau lawat Tuhan. Rasakan Tuhan menjamah hatimu. Rasakan Roh Kudus mengalir di dalam hidupmu, mengubahkan engkau menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Berkati hamba Tuhan yang Kau sudah pakai hari ini. Pakai dia lebih hari, lebih heran lagi Tuhan. Pakai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati hidupnya, pelayanannya dan keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak buat lawatan-Mu saat ini. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan doa syafaat. Nanti Ibu Vicky bawa dalam doa syafaat. Doa syafaat GPDI Philadelphia Kedunguni. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Kepala Gereja kami. Di dalam kesempatan ini kami menaikkan doa syafaat kami untuk pekerjaan Tuhan yang ada di GPDI Philadelphia Kedunguni. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau Allah yang mengambil alih setiap pekerjaan di tempat ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji, biar nama Tuhan saja yang terus ditinggikan, bahkan di Kedunguni, Ndoro dan sekitarnya. Kami mohon juga Tuhan, berkati Tuhan keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Bahkan Tuhan terus urapi Tuhan setiap pelayanannya Bapak Gembala kami. Dimanapun Tuhan Kau pakai, dimanapun Bapak Gembala kami melangkah Tuhan, kami rindu Tuhan, kiranya kuasa-Mu saja yang bekerja. Kiranya urapan-Mu yang terus membasuh Bapak Gembala, Ibu Gembala kami Tuhan. Pakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu. Pakai Tuhan menjadi ya Tuhan penyambung lidah-Mu Tuhan. Bahkan juga kami juga berdoa Tuhan untuk anak Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, Berlian Aurel yang ada, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jadikan anak-anak ini anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran, anak yang terus mau menopang Tuhan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan, seisi pastori ini Tuhan Kau berkati Tuhan dengan hikmat marifat-Mu Tuhan. Bahkan kami terlalu yakin Tuhan, mereka boleh menjadi berkat, menjadi terang, nama Tuhan dipuji, dimuliakan di dalamnya. Kami juga memohon Bapa, berkati Tuhan setiap para pengurus gereja kami ya Tuhan, bahkan juga para pelayan altar, bahkan juga seluruh anggota jemaat GPDI Philadelphia Kedunguni Tuhan, supaya kami terus Tuhan bertumbuh iman percaya kami kepada Engkau. Bahkan kami di dalam melayani Engkau lebih lagi lebih on fire Tuhan, lebih lagi lebih mengasihi Engkau, lebih lagi lebih sungguh-sungguh, lebih lagi lebih ya Tuhan mencintai Engkau Tuhan. Bukan kebiasaan, bukan kekuatan kami yang kami pakai. Kami rindukan Bapa urapan-Mu itu ya Tuhan, mengurapi setiap kami pelayan-pelayan-Mu, bahkan setiap para pengurus-pengurus-Mu Tuhan. Kami juga rindu Tuhan, terus manusia rohani kami, kiranya Kau urapi kami, biar semakin hari semakin dibangun Tuhan. Bahkan setiap firman yang Kau sampaikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, biarlah itu boleh tertanam di dalam tanah hati yang subur Tuhan. Boleh kami berbuah Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang militan, anak-anak Tuhan yang teguh, anak-anak Tuhan yang dewasa. Tuhan, kiranya Kau juga mengirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan, jiwa-jiwa yang mau rindu mencari Engkau Tuhan, jiwa-jiwa yang haus lapar akan firman-Mu, bahkan boleh melihat sinar kemuliaan-Mu ada di gereja-Mu ini Bapa. Kami rindukan Tuhan, setiap bangku-bangku yang ada boleh penuh dengan jiwa-jiwa Tuhan di dalam keadaan yang seperti ini. Biarlah Tuhan dengan acara
online YouTube dan juga Facebook Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dengan acara ini. Ajar Tuhan untuk acara ini boleh menjadi berkat. Ini tidak akan menjadi tembok-tembok penyekat, tapi boleh tersiar kemana-mana nama Tuhan dipuji, dimuliakan di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kota Kedung Nindoro, bahkan juga kabupaten sekitarnya Tuhan. Bahkan Kau berkati juga Bapak Wali Kota kami Pekalongan, bahkan juga Tuhan Bapak Bupati kami, Bapak Haji Asif Kolbihi, dan juga ya Tuhan bersama timnya, bersama para pemerintahan yang ada, bahkan juga setiap camat, lurah, RW, RT, bahkan Kapolsek yang ada, dan juga ya Tuhan Koramil yang ada di tempat ini. Kami terus berdoa Tuhan, biar mereka saling bersinergi menghadapi semuanya ini ya Tuhan. Terus bahu membahu Tuhan untuk terus memajukan kota Kedung ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga kami berdoa Tuhan, berkati setiap tetangga-tetangga kami ya Tuhan, baik yang ada di muka, yang ada terus berlalu lalang di tempat ke depan gereja kami, bahkan di sekeliling samping kanan samping kiri Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kehidupan mereka Tuhan, melalui gerejamu ini boleh menjadi terang Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk ya Tuhan Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Joko Widodo, bersama ya Tuhan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ya Tuhan, bahkan bersama seluruh kabinet Indonesia Maju. Kami mohon Bapak berkati Tuhan di dalam pemerintahan yang ada di pusat yang ada Tuhan. Biarlah urapan-Mu selalu ada Tuhan, bahkan setiap rapat-rapat yang ada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat-hikmat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya setiap keputusan-keputusan yang diambil itu berasal daripada Tuhan saja. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, semuanya untuk kesejahteraan bangsa negara Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, mohonlah belas kasihan-Mu untuk bangsa negara Indonesia di dalam menghadapi COVID-19 yang ada Tuhan. Kau tahu bagaimana ya Tuhan yang ada Tuhan, OTP, PDP ya Tuhan, yang terpapar, yang terkena, yang positif Tuhan Yesus Kristus, bahkan yang meninggal. Kami berseru pada Engkau, kami mohon, kami melepaskan berkat-Mu Bapak, supaya semakin menurun dan semakin menurun. Akan semakin yang sembuh boleh semakin narif, semakin meningkat dan semakin meningkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang penuh kuasa, tangan Tuhan yang gagah perkasa, tangan Tuhan yang penuh belas kasihan, yang menolong, yang menjamah, yang memulihkan bangsa negara Indonesia, bahkan setiap perekonomian bangsa Indonesia Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, berikan hikmat-hikmat-Mu Tuhan. Bahkan juga kami mohon belas kasihan-Mu juga Tuhan, berkati Tuhan setiap seluruh Tuhan hamba Tuhan di seluruh bangsa negara Indonesia, baik yang ada di kota-kota, yang ada di desa-desa, bahkan yang ada di pelosok-pelosok Tuhan, di dalam menghadapi semuanya Tuhan. Berikan mereka iman yang tangguh Tuhan, berikan mereka urapan yang selalu baru Tuhan. Mungkin keadaan kondisi tidak mereka untuk bisa bersyukur, tapi mampukan mereka untuk memiliki iman yang kuat Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Kami mohon dengan iman, dan kami mohon ya Tuhan, ampuni setiap kesalahan dosa kami ya Tuhan. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat saudara? Haleluya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat Bapak Gembala, buat pelayanannya pada saat pagi hari ini. Semua kita diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Sari bersama timnya yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Semakin hari semakin on fire. Amin. Haleluya. Tanggal 21 ibadah kenaikan Yesus Kristus, kita akan ibadah seperti biasa, ibadah mulai tepat jam 6 pagi hari Kamis ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Mari kita siapkan hati kita untuk dalam doa 10 malam.
doa ketuangan Roh Kudus. Mari mulai dari saat ini kita siapkan hati dan hidup kita supaya kita bisa dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Roh Kudus menuntun kita. Amin. Kita butuh Roh Kudus, sampaikan kepada Tuhan kerinduan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu terkasih sepanjang minggu ini, baik untuk rumah Tuhan, baik untuk kami yang ada di pastori. Tuhan Yesus memberkati. Pesan kami selalu tetap semangat, on fire dalam Tuhan. Dari minggu ketemu minggu kita ada ibadah online, Facebook, live Facebook ya, 6:30 kecuali Rabu dan Jumat. Mari saudara siapkan selalu, atau kita rame-rame bergabung dalam Facebook itu karena ada baca Alkitab secara berurutan ya. Jadi kita lebih banyak lagi membaca firman untuk membangun manusia rohani kita. Amin. Haleluya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup ibadah kita. Dan saudara yang merindukan bantuan doa, boleh angkat tangan kanan saudara. Kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Dan percaya, angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di dada, sebagai satu penyerahan, satu bentuk penyerahan total kepada Tuhan. Percaya, angkat dengan iman, dan percaya Tuhan berkarya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Pada saat pagi hari ini Tuhan, Aba berdoa buat umat-umat-Mu yang tangannya terangkat Tuhan. Mereka berserah hanya kepada Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sanggup menolong mereka dari segala kelemahan-kelemahan mereka. Kami berdoa, ulurkan tangan-Mu yang berlobang paku Tuhan. Jamah Tuhan setiap umat-umat-Mu yang membutuhkan pertolongan doa. Tuhan, kami berdoa, Engkau jamah yang lemah, Engkau kuatkan dalam nama Yesus. Yang sedang sakit Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, mereka yang dalam himpitan ekonomi Tuhan, dalam kesulitan Tuhan, kami berdoa, berikan jalan keluar, berikan pertolongan yang tepat pada waktunya dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, mereka yang sedang dalam berputus asa Tuhan, mereka yang mungkin oleh karena tekanan hidup mulai Tuhan tawar hati Tuhan, kami berdoa, ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, angkat mereka kembali Tuhan, biar semangat yang baru, harapan yang baru Tuhan boleh berikan di dalam hidup mereka. Berkati mereka, bahkan untuk mereka Tuhan yang mungkin tidak terucapkan setiap permohonan doa mereka, kami berdoa Engkau lebih tahu dan yang maha tahu Tuhan. Keluarkan mereka Tuhan, Tuhan jamah mereka Tuhan, Engkau yang sanggup menolong mereka Tuhan. Bahkan yang dalam kegelapan sekalipun Engkau sanggup bawa pada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang sudah memanggil kami dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Allah yang setia, Allah yang selalu senantiasa tetap setia. Bahkan di saat kami tidak setia, Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan, pelihara umat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit. Jauhkan dari pencobaan, kuasa kegelapan. Jauhkan dari manifestasi roh jahat. Jauhkan dari kecurangan dan kerugian Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, baik kami yang berdiri di tempat ini, bahkan seluruh umat-Mu yang ada di rumah, bahkan yang sudah mengikuti ibadah pagi hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir Engkau memberkati mereka Tuhan. Makan minum pakai mereka Engkau berkati Tuhan. Bahkan jauhkan dari virus corona, lindungi selalu. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita akan menerima berkat. Saudara boleh mengangkat tangan dengan iman saudara. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera, bahkan cinta kasih dan persekutuan yang indah di dalam kuasa Roh Kudus, di dalam persekutuan dengan anaknya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyertai kita dan bahkan menyertai kita mulai dari malam hari ini, besok dan sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita umat-umat yang dikasihinya. Terpujilah Tuhan, kami sudah berdoa dan akhiri ibadah kami pada
terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.